Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Weni Trisasmi SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Fisika Dasar. Perkenalkan, nama saya Iin Kurniawati dari program studi farmasi kelas FM 21B. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang penerapan fluida statis dan dinamis dalam bidang farmasi. Fluida statis adalah fluida yang berada dalam fase tidak bergerak atau diam. Sifat yang dimiliki fluida statis yaitu yang pertama, fluida statis dapat ditentukan dan dipahami di saat fluida berada dalam keadaan diam. Yang kedua, massa jenis, tekanan, tegangan permukaan, kapilaritas, dan viskositas. Ciri-ciri fluida statis yaitu yang pertama mengikuti bentuk wadahnya. Yang kedua, mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Yang kedua ada fluida dinamis. Fluida dinamis adalah fluida yang bergerak atau mengalir baik berupa zat cair maupun gas. Sifat yang dimiliki fluida dinamis yaitu bergerak dan mempunyai kecepatan yang sangat konstan terhadap waktu atau tidak mengalami perubahan volume. Ciri-ciri fluida dinamis. Yang pertama, tidak kompresibel dan apabila diberikan tekanan maka volume tidak akan pernah berubah. Yang kedua, tidak mengalami gesekan pada saat mengalir. Aliran darah di pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah kapiler adalah bagian dari gabungan pembuluh nadi dan pembuluh balik yang bercabang-cabang hingga menciptakan ukuran yang sangat kecil. Fungsi pembuluh darah kapiler berhubungan langsung dengan jaringan dan sel tubuh. Dalam pembuluh darah terjadi proses keluar masuk zat-zat terlarut dan cairan tubuh, serta ada juga pertukaran oksigen, karbon dioksida hingga ekskresi dengan jaringan yang ada di sekitar kapiler. Aliran cairan steril dalam selang infus dan jarum suntik. Infus digunakan sebagai alat pengganti cairan tubuh yang dialirkan melalui pipa plastik menuju aliran darah pada penderita atau pasien. Seperti yang kita ketahui, cara kerja infus sangatlah sederhana, yaitu dengan menggunakan ketinggian dan perbedaan tekanan antara kantong infus dengan tekanan darah dalam tubuh manusia. Filling sediaan cair ke dalam kemasan. Dalam proses produksi sediaan liquid, terdapat sistem filling lain yang dimulai dari botol yang telah dicuci dari bottle washing room. Pencucian botol dilakukan dengan metode blow and suck. Botol yang telah dicuci masuk ke ruang pengisian sirup secara langsung atau otomatis melalui conveyor belt. Pengadukan cairan atau pelarut dalam mixer. Mixer didefinisikan sebagai suatu proses pencampuran dari suatu atau lebih bahan dengan adanya penambahan suatu bahan ke bahan lainnya sehingga terjadi suatu bentuk yang homogen dari beberapa konstituen, bisa cair padat, padat cair, maupun cair gas. Prinsip pencampuran bahan banyak diturunkan dari prinsip mekanika fluida dan perpindahan bahan. Karena pencampuran bahan akan ada bila terjadi gerakan atau perpindahan bahan yang akan dicampur baik secara horizontal maupun vertikal. Aliran udara di ruang produksi farmasi atau LAF. Laminar airflow atau LAF atau dapat juga disebut Biological Safety Cabinet atau BSC adalah alat yang berguna untuk bekerja secara aseptis karena LAF mempunyai pola pengaturan dan penyaring aliran udara sehingga menjadi steril dan aplikasi sinar UV beberapa jam sebelum digunakan. Pergerakan media pada uji disolusi. Disolusi adalah suatu proses perpindahan molekul obat dari bentuk padat ke dalam larutan suatu media. Uji ini dimaksudkan untuk mengetahui banyaknya zat aktif yang terlarut dan memberikan efek terapi di dalam tubuh. Aliran udara pada FBD. Fluidisasi merupakan metode mengontakkan butiran-butiran padat dengan fluida baik cair maupun gas. Dengan metode ini diharapkan butiran-butiran padat memiliki sifat seperti fluida dengan viskositas tinggi. Prinsip kerja FBD adalah penghembusan udara panas yang terkontrol dengan volume dan tekanan tertentu oleh kipas peniup atau blower melalui suatu saluran ke bak pengering. Tekanan uap autoclave. Autoclave adalah sebuah mesin steam yang digunakan untuk mensterilkan peralatan laboratorium. Mesin steam ini tentunya menggunakan uap untuk melakukan sterilisasi agar virus, bakteri, jamur, dan organisme lainnya dapat mati.